terbesar dalam sejarah. Pupuk Indonesia setor dividen dan laba sebesar 8,2 triliun. Kontribusi tersebut terdiri dari pajak yang dibayarkan pada tahun 2019 sebesar 7,29 triliun, meningkat menjadi 34,99%. Dari kontribusi pajak pada tahun 2018 hanya sebesar 5,48 triliun. Selain itu, PT Pupuk Indonesia juga berkontribusi bagi negara melalui setoran dividen sebesar 973,5 miliar. Sepanjang 2019, PT Pupuk Indonesia mencatat peningkatan performa yang sangat positif dan total pendapatan usaha sepanjang tahun 2019 mencapai 73 triliun rupiah dengan perolehan laba tahun berjalan sebesar 3,71 triliun atau naik setara dengan 103,91%. Dan Pupuk Indonesia mencatat penyaluran pupuk subsidi sebesar 8.700 ton dan juga total aset PT Pupuk Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu naik mencapai 135 triliun atau naik sebesar 100,96%. Ya memang, setahu saya sebagai orang awam semenjak dipegang sama Menteri BUMN Erick Thohir, semua memang mengalami perubahan, peningkatan pendapatan, setoran ke negara juga melonjak cukup tinggi. Seperti contohnya Krakatau Steel, Pertamina juga, PT Pupuk Indonesia dan masih banyak lagi. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Akhirnya Pupuk Indonesia setor ke negara senilai 8,2 triliun. Holding BUMN Pupuk yakni Pupuk Indonesia Persero membukukan setoran pajak dan dividen kepada negara dengan total sebesar 8,17 triliun sepanjang tahun 2019. Kontribusi tersebut terdiri dari pajak yang dibayarkan Pupuk Indonesia Group tahun 2019 sebesar 7,28 triliun, meningkat 32,94% dari kontribusi pajak tahun 2018 sebesar 5,48 triliun. Selain itu, PT Pupuk Indonesia juga berkontribusi bagi negara melalui setoran dividen kas sebesar 972,5 miliar. Kontribusi dividen tahun 2019 meningkat dibandingkan dividen tahun sebelumnya yang sebesar 768,8 miliar, kata Direktur Utama Pupuk Indonesia, Aas Asikin, usai rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2019. Dalam keterangan resmi dikutip CNBC Indonesia Selasa 4 Agustus 2020, sepanjang 2019 Pupuk Indonesia mencatat performa keuangan positif di atas target RKAP, rencana kerja anggaran perusahaan. Total pendapatan usaha sepanjang 2019 mencapai 71,3 triliun dengan perolehan laba tahun berjalan sebesar 3,17 triliun atau setara 103,01% dari target RKAP tahun 2019 sebesar 3,60 triliun. Aas menegaskan pihaknya tetap memprioritaskan penugasan dalam memenuhi kebutuhan dan stok dalam negeri demi khususnya pupuk bersubsidi. Adapun terkait kinerja penyaluran pupuk bersubsidi di tahun 2019, perusahaan mencatat menyalurkan sebesar 8.708.000 ton. Menurut Aas, perseroan juga melakukan peningkatan efisiensi dan penetrasi pasar ke sektor komersil yang mulai membaik. Di samping itu, beban keuangan perusahaan pada 2019 tercatat lebih rendah dari rencana dikarenakan perusahaan melakukan pelunasan pembayaran pinjaman jangka pendek dan jangka panjang berkat adanya pembayaran piutang subsidi sebesar 9,7 triliun. Penurunan ini berjalan dengan komitmen untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur sesuai dengan jatuh tempo pelunasan pinjaman, ungkap dia. Pelunasan pinjaman juga berdampak pada arus kas perusahaan yang tercatat sebesar 11,97 triliun atau turun 66,3% dibanding realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 18,06 triliun.
Faktor lainnya menurut Aas adalah adanya peningkatan kinerja dari anak-anak perusahaan non-pupuk yang berada di bawah koordinasi Pupuk Indonesia, antara lain PT Rekayasa Industri, PT Pupuk Indonesia Energi, PT Mega Eltra, dan PT Pupuk Indonesia Logistik. Total aset per 31 Desember 2019 mencapai 135 triliun atau 100,96% dari target RKAP. Sementara itu, perusahaan mencatat penurunan total liabilitas mencapai 48 triliun. Penurunan liabilitas disebabkan adanya pembayaran sebagian pinjaman jangka panjang perusahaan dan yang berasal dari pembayaran piutang subsidi oleh pemerintah Republik Indonesia dan kas internal perusahaan. Di sisi lain, total ekuitas naik 5,72 triliun dibanding tahun sebelumnya menjadi 71,75 triliun. Dalam hal penjualan, perseroan telah meningkatkan penetrasi pasar ke sektor non-PSO sepanjang 2019. Tercatat penjualan pupuk ke sektor komersial sebesar 3.872.000 ton untuk semua jenis pupuk. Angka ini setara 111,61% dari target RKAP.